Gue banyak banget dapat pertanyaan dari kalian. Kok kalau gue punya uang 3 juta, punya uang 5 juta, punya uang 10 juta, itu bagusnya investasi di mana sih sebenarnya? Banyak banget pertanyaan dari kalian tuh anak-anak yang biasa mungkin masih SMA, baru lulus atau bahkan baru kuliah. Di sini daripada gue ngasih tahu kalian ya 2 juta taruh sini, 3 juta taruh sini, ya pecah-pecah sini, reksadana, saham, kripto dan lain-lain. Mendingan gue langsung kasih tahu aja. Kesalahan terbesar investasi gue waktu awal gue ibaratnya masih meraba-raba investasi ya di umur 18 tahun. Jadi buat kalian yang baru kenal gue tuh udah bisnis udah lama, investasi udah lama dari umur 15 tahun. Jadi kurang lebih udah 7-8 tahun sekarang di dunia capital market. Nah dari sana gue banyak banget belajar dan di sini gue mau sharing kesalahan gue yang menurut gue itu paling fatal. Dan gue harap kalau gue bisa balik waktu ya. Andai gue udah tahu hal-hal ini di usia 18 tahun. Jadi buat kalian yang baru lulus SMA, baru masuk kuliah, ini menurut gue video yang kalian harus tonton. Menurut gue lebih gampang untuk kalian belajar kalau gue ngasih tahu kesalahan gue. Supaya kalian bisa belajar dari kesalahan gue, kalian skip stepnya buat gak usah ngelakuin kesalahan yang sama. Kesalahan paling fatal yang gue rasa gue lakuin waktu umur 18 adalah jadi orang yang super duper pelit. Ya, maksudnya apa? Gue waktu itu nggak ngerti apa-apa tentang gue. Gue nggak tahu uang itu benar-benar di-print dari angin. Gue nggak ngerti siapa yang ngontrol uang itu kayak gimana sih cara kerjanya. Karena gue diajarin dari dulu bahwa uang itu susah didapat. Ya. Dan awal-awal gue kerja, awal-awal gue mulai usaha, gue kerja macam-macam. Dari jadi agen properti pernah, jadi wedding organizer pernah, macam-macam semua udah gue pernah ngerjain untuk dapat duit. Dan gue ngerasa waktu itu dapat duit itu sangat amat susah ya. Jadi gue pernah punya agensi juga, udah punya usaha, punya banyak beberapa karyawan ya, baru lulus SMA. Gue udah ngerasain banyak hal, ngimpor barang dari China ya, gue coba ngimpor minyak rambut, gue coba ngimpor barang-barang aneh seperti sedotan ya. Jadi cari market yang laku di Cina, gue coba replikain di Indonesia. Macam-macam udah gue lakuin. Tapi alhasil dari semua gue dapat uang itu, gue jadi orang yang sangat pelit. Jadi gue banyak baca buku ya. Gue mungkin pernah cerita sama kalian buku-buku finansial seperti The Richest Man in Babylon. Gue juga pernah baca The Millionaire Next Door ya kan. Gue juga baca Simple Path to Wealth. Jadi diajarin di situ untuk jadi orang yang frugal gitu. Kita harus menghemat, dan menghemat. Nah ini mindset yang ditanamin gue karena gue mau cari uang sebanyak-banyaknya dan gue hemat sebanyak-banyaknya untuk gue bisa berinvestasi. Tapi gue akan kasih tahu kenapa ini adalah mindset yang justru salah. Dulu gue mikirnya ya, konsep yang selalu diajarkan adalah invest di misalnya index fund ya. Kalian mau financial advisor di Indo, mau financial advisor di luar negeri, pasti sarannya sama. Kita berinvestasi dengan saham yang fundamental baik, kita berinvestasi di reksadana indeks atau index fund. Kalau di Amerika biasa disuruh belinya S&P 500. Kita dibilang kalau kalian nabung kayak gitu rutin ya, kita nggak pergi beli kopi Starbucks, kita bikin kopi sendiri ya. Kita bikin kopi sendiri cuma 4.000 modalnya, kalau ke Starbucks itu 40.000. Mungkin nanti di umur 40, 50, 60 tahun kita akan menjadi kaya ya, mungkin punya uang 10 sampai 11 M. Itu adalah konsep yang tertanam di otak gua ya. Gua mau jadi kaya, gua mau punya dana pensiun yang 4% rule 25 kali dari pengeluaran tahunan pada nanti gua umur 65 tahun begitu. Jadi gua bisa pensiun dengan nyaman. Jadi gua ekstra pelit tuh. Gua umur 18, 19 bahkan sampai umur 20 tahun. Gua itu ekstra pelit. Jadi gua mau belanja apa tuh mikir dulu ya. Sampai sekarang tuh masih kadang ke bawah gitu. Gua nggak mau beli sepatu yang terlalu mahal segala macam. Itu masih ke bawah di beberapa barang gitu. Menurut gua sampai sekarang MacBook tuh adalah barang yang super duper mahal gitu. iPhone adalah barang yang super mahal. Karena dulu ya, waktu gue mampu beli MacBook, gue beli iPhone terbaru. Yang gue lakukan adalah gue waktu itu beli Samsung yang cuma mungkin rendah banget harganya, mungkin 2 juta atau bahkan 1,5 jutaan. Di saat gue tuh udah benar-benar mampu untuk beli iPhone yang mahal. Gue ekstra pelit karena gue pikir uang tadi ya, yang gue nggak beliin iPhone itu dengan gue beli Samsung bisa gue investasiin. Tapi itu adalah keliru sebenarnya. Kalau waktu itu andaikan gue beli iPhone aja, produktivitas gue meningkat ya, gue lebih gampang kerja, bisa airdrop langsung ke MacBook gue segala macam, gue mungkin bisa dapetin lebih banyak duit. Tapi gue hemat untuk hal-hal yang gak berguna untuk sekadar investasi dengan uang yang kecil. Kalian coba pikir, ngehemat untuk gak beli kopi Starbucks. Menurut gue itu adalah hal sangat bodoh yang dulu gue percaya. Gue gak mau tuh dulu beli makan-makan fancy dining. Dulu kalau gue fancy dining ya, misalnya gue makan di restoran gitu, gue gak pernah pesan appetizer, gue selalu pesannya itu es teh tawar. Karena es teh tawar itu lebih murah biasa dibanding bahkan aqua ya. Jadi gue pesannya selalu es teh tawar. Gue gak pernah pesan appetizer, gak pernah pesan dessert. Kalau makan sama cewek, gue pasti pesan yang paling murah biar ceweknya bisa makan yang lebih mahal ya. Jadi itu hal-hal yang gue lakuin ekstra pelit. Kalau dipikirkan mungkin kalian banyak diajarin kayak gitu. Jadi kita ekstra pelit sama semua orang ya, bahkan sama keluarga ya, jangan bagi-bagi. Itulah mindset yang gue punya. Ini gue kasih tau kalian, kalau ada financial advisor yang saranin kalian untuk gak beli kopi Starbucks, itu orang bodoh. Dan gue juga dulu orang bodoh. Jadi jangan dengerin kalau dibilang, oh kalau harus menghemat seperti ini. Hidup tuh gak semuanya seperti itu. Kesalahan gue adalah gue dengerin semua orang. Jadi gue baca bukunya Millionaire Fastlane, gue baca tadi yang Simple Path to Wealth, gue baca Psychology of Money, gue baca semua buku-buku. Gue dengerin semua orang. Jadi gue gak punya sistem filtrasi di dalam otak gue. Jadi contoh nih, misalnya di investasi, si A bilangnya Ray Dalio misalnya bilangnya diversifikasi, Warren Buffett si B bilangnya oh kita harus konsentrasi portofolio kita. Ada yang bilang diversifikasi tebar banyak biar kalau satu jatuh tuh gak kenapa-napa. Ada yang bilang semua konsentrasiin di single class aset. Ini gue dengerin yang mana nih? Dua-duanya menurut gue panutan gitu. Nah gue gak punya sistemnya untuk ngejudge gue harus dengerin yang mana. Sama kayak tadi, ada yang saranin gue, oh jangan beli kopi Starbucks, tapi ada yang bilang beli kopi Starbucks aja bikin lebih banyak duit lagi. Gue ketemu ya salah satu sistem yang menurut gue gampang untuk diaplikasikan dalam mendengar saran orang. Karena kalau kalian masih muda ya, apalagi kalian yang mungkin nonton video ini, gue yakin kalian tuh teman-teman semua itu mau kembangin diri kalian, mau jadi orang yang lebih baik dengan nonton video seperti ini. Gue yakin gak cuma gue yang kalian tonton, kalian akan tonton beberapa orang yang lain. Nah tapi gimana caranya kita punya sistem filtrasi untuk dengar mana yang bullshit, mana yang benar? Caranya yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sekarang adalah sebenarnya super simple. Jawabannya apa? Kalau misalnya
ya hidup orang itu adalah hidup yang gue mau, gue dengerin. Tapi kalau hidup orang itu gue nggak mau, gue nggak dengerin. Simple banget kan. Jadi kalau misalnya kayak ada yang bikin buku nih, ya, atau misalnya dia ngajarin tentang reksadana, oke kita financial freedom, terus lu lihat hidupnya, ya, lu pikir-pikir baik-baik, apakah hidup yang gue mau seperti dia atau tidak? Kalau jawabannya tidak, nggak usah dengerin dia, nggak usah dengerin financial advisor itu. Kalau misalnya dia ngasih tau, oh kita begini ya, misalnya kita pakai asuransi yang ini, kita pakai reksadana ini, tapi kalau lihat hidupnya, oh kayaknya gue nggak mau deh hidup cuman kayak gitu, jangan dengerin. Tapi kalau kalian lihat, oh ini orang hidupnya gue mau mimik deh, kayaknya dia cocok nih, dia apa yang dia omongin sama yang dia lakukan sama, ya udah dengerin orang ini. Jadi simple ya, apakah hidup orang itu adalah hidup yang kalian mau? Makanya kalau gua baca buku, yang gua pertama lihat itu adalah autornya atau penulisnya. Penulisnya itu siapa? Jangan buku ngajarin cara jadi kaya tapi orangnya nggak kaya. Bukunya ngajarin sukses tapi dia sehari-hari naik nisan juk gitu. Gua nggak mau dengerin karena gua nggak mau hidup seperti dia. Ya ini balik lagi ke masing-masing ya. Jangan samain yang apa yang gua mau sama apa yang kalian mau. Kalau misalnya hidupnya itu santai-santai gitu, ya mungkin bisa pensiun umur 60, mungkin begitu umur 45 gitu bisa beli BMW, naik juga udah agak susah gitu kan. Mau ngebut nggak bisa. Itu hidup yang kalian mau ya, go ahead. Tapi itu bukan hidup yang gue mau. Setelah gue decide, gue mau belajar dari orang-orang yang gue mau contek hidupnya, hidup gue berubah. Jadi gue ngefilternya gampang. Oh ini kayak gini, apakah gue mau jadi ya? Enggak. Gue gak dari. Gue gak mau jadi orang yang umur 50 tahun itu baru bisa beli sport car gitu. Nggak ada serunya lagi hidupnya. Menurut gue ya, dan values hidup gue adalah hidup itu singkat. Kalau kalian pernah lihat ya, kita hidup tuh berapa lama, itu dibagi dalam mingguan dan dikotak-kotakin. Hidup tuh super singkat. Kalian bahkan nggak figure out, rasanya kemarin baru tahun baru, sekarang udah mau dekat-dekat akhir dari kuartal 1 gitu. Begitu kalian nonton video ini. Hidup tuh super amat cepat. Dan gue rasa kita cuma only get one spin at life gitu. Masa sih kalian mau naik sport car umur 50 tahun? Masa sih ada satu profesor yang doktrin, oh anak muda itu nggak bisa kaya. Kalian tahu dari mana anak muda itu nggak ada yang kaya? Apakah kalian yakin anak muda nggak ada yang kaya? Kalian cobalah ke Bali, cobalah kalian ke Dubai. Kalian buka pikiran kalian, mindset kalian, it's possible gitu. Ada anak muda yang bikin uang dari kripto itu lebih banyak dibanding kalian bisa mimpikan. Bahkan dengan umur yang lebih muda dari gua. Mereka di Bali santai-santai trading dari Bali. Ada juga orang-orang kaya di Dubai yang kayak gitu. Dengan kekayaan yang kalian bahkan nggak bisa bayangin. Jadi kalian tinggal pilih, kalian mau menjadi hidup yang investasi yang berhemat itu ya, dengan misalnya punya gaji 10 juta, coba sisihin cuma 4 juta, 5 juta ya, investasi di reksadana 78%, oke lah ya, kita benchmark return 78%, ya mungkin by umur 50 tahun kalian bisa pensiun cukup enak. Tapi apakah itu hidup yang kalian mau? 50 pensiun terus ngapain? Terus kalian di pantai itu, santai-santai. Buat gue pensiun nggak ada, pensiun tuh mitos. Orang-orang yang gue mau contek hidupnya itu nggak ada yang pensiun. Kalian cari orang yang 60 tahun, yang misalnya punya aset management, dia punya fund, itu mereka masih kerja, masih seru, masih cari hal-hal baru. Gue sih nggak pernah mau punya pensiun gitu. Jadi konsep pensiun sendiri tuh nggak pernah register di otak gue, karena gue nggak mau kayak gitu. Kalian cobain aja santai-santai di Bali 3 hari. Bosan juga gitu, kalian di pantai santai-santai bosan juga di beach club. Orang-orang yang ngajarin kalian kayak gitu adalah orang-orang yang punya hidupnya average, rata-rata. Gue yakin kalian nonton ini kalian nggak mau jadi orang yang rata-rata. Gue nggak mau jadi orang average, yang cuma mungkin ya liburan tuh gue harus ngitung-ngitung budget segala macam. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gue mau kalau gue liburan hari ini, besok gue mau pergi, besok. Gue mau makan di restoran ini, gue bisa makan di restoran ini. Gue mau beli mobil ini, gue bisa beli mobil ini. Gitu. Gue nggak mau lakuin hal itu di umur 60 tahun. Udah susah jalannya nanti. Kalian coba gini, kalian pernah dengar saya kan? Lakuin apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka omongin. Contoh, Warren Buffett bilang dia invest di indeks S&P 500 ya. Cuman apa yang dia lakukan sama dia? Stock picking kan sebenarnya. Dia pilih saham. 41% dari portfolionya, sekarang udah turun 39% tuh Apple. Dia tetap pilih individual stocks. Dia nggak beli the whole index. Kalian cari satu orang kaya ya, yang lahir dari beli indeks. Jawabannya nggak ada. Mereka antara punya single concentrated asset ya, di satu aset kelas, antara mereka punya perusahaan, yang perusahaan TBK, sahamnya diperdagangkan secara publik, jadi networknya kehitung. Nggak ada orang kaya yang kaya dari nabung reksadana indeks. Ada orang kaya dari nabung saham perbankan, nggak ada. Di sini yang gue belajar paling penting adalah investasi di skill yang bisa ngasilin kita uang buat bisa investasi lebih besar. Jadi jangan pas masih income-nya kecil nih, kita hajar semua berhemat kayak mampus, investasi itu nggak bakal bisa kaya. Yang kita bisa bikin kita kaya adalah tingkatin skillnya naik. Gue waktu itu pas punya income 10-20 juta ya, gue coba berhemat kayak orang gila. Gue berhemat mati-matian. Oh nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, nggak boleh beli ini. Alhasil gue cuma bisa invest 10 juta. Biaya hidup gue 10 juta untuk kasih orang tua segala macam. Sisanya 10 juta. Dari 10 juta lu mau jadi kaya gimana? Lu mau invest nih 7%. Ya mungkin bener bisa kaya 50 tahun, tapi mau kaya gimana? Begitu gue udah tahu ya, investasi terbaik itu adalah leher ke atas. Yang gue lakukan apa? Gue switching. Gue nggak investasi di aset kelas. Waktu gue cuma punya income 20 juta. Yang gue lakukan apa? 10 juta tadi yang gue tadi taruh di saham blue chip ya. Gue tarik semua dari sekuritas gue bayarin orang makan. Itu yang gue lakuin. Jadi gue cari orang ya yang menurut gue lebih hebat dari gue mau belajar dari dia, gue coba reach out, gue coba traktir untuk makan siang atau makan malam. Jadi gue budgeting 10 juta itu semuanya gue bakar buat bayar orang makan. Itu gue pakai untuk ngelobi orang ya, yang akhirnya jadi network gue sekarang. Itu yang gue lakukan, gue ajak orang untuk makan siang ya, gue belajar dari buku, gue ikut banyak banget workshop online. Itu yang gue lakukan. Jadi gue tingkatin gimana caranya dari 20 juta bisa naik ke 50 juta. Karena kalau misalnya kita investasinya cuma tadi 10 juta, itu lama tuh. Lu 6 bulan aja 60 juta plus bunganya berapa doang. Tapi sedangkan kalau lu tingkatin keluarin 10 juta, untuk lu bisa increase dari 20 juta jadi 50 juta, ya. Sekarang kalau biaya hidupnya sama 10 juta, lu investasi 40 juta sebulan. Itu jauh lebih cepat untuk grow portofolio lo dibanding lu cari ya investasi terus nggak jadi kemana-mana. Ini gue kasih contoh, kayak gue akan contohin pakai beberapa skill ya, jadi biar kalian ada gambaran. Contohnya kalian misalnya seorang programmer bisa ngeprogram website ya, kalian bisa basic JavaScript ya, kalian bisa misalnya HTML lah. Yang kalian bisa lakukan apa? Coba kalian cari. Sekarang
in demand tuh paling banyak apa? Blockchain developer. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa programming di Web3 ya, di blockchain. Nggak banyak yang bisa program di Solidity, di Ethereum. Itu skillnya langka ya. Nggak banyak yang bisa coding di dalam Cardano. Kalau kalian bisa punya skill itu akan dibayar sangat amat mahal ya. Kalian coba cari sekarang gaji blockchain developer, kalian bandingin sama gaji IT developer biasa. Itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat gajinya. Jauh banget. Jadi daripada kalian misalnya seorang IT developer gaji misalnya 20 sampai 30 juta, daripada kalian cuma pakai uangnya untuk invest di reksadana obligasi 7%. Yang kalian lakukan adalah kalian ambil semua ya. Kalian cari course ya. Misalnya Harvard online course atau apapun, tingkatin skill kalian ya. Begitu skillnya udah dapat ya, udah dapat ilmunya, kalian jual ilmu kalian, itu gaji kalian 100 juta, sekarang nabungnya bisa 80 juta sebulan untuk investasi. Dan apa yang gue lakukan kalau gue kayak gitu, kalau gue punya ilmu yang sekarang 80 juta tadi gue bakar lagi untuk belajar lagi. Sampai income gue tuh gede banget, kalau bisa 1 M sebulan income gue. Ya, gimana pun caranya tingkatin skillnya. Karena semua itu cuman kalian kurang skill. Kalian nggak bisa dapetin 100 juta sebulan, itu bukannya susah dapatnya, tapi kalian nggak punya skillnya. Nanti gue akan jelaskan skill stack ya di belakang.